nggak? Ye guys ya. Langsung menuju ke Land of Dawn, Pak Pulung. Yap, ini dia game kedua kita. RRQ Hoshi versus Aura Fire. Mereka berdua masih punya kesempatan. Yang satu memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan skor 2-0 sekaligus. Ataupun disamakan kedudukannya oleh RRQ Hoshi dengan satu sama. Dan game ketiga Israel. Lalu di bagian tengah udah nongol lagi stikernya. Sangat memberikan kita kenangan masa lalu. Sementara itu untuk Facehugger di bagian tengah udah diberikan gangguan oleh Clay. Dengan efek slow yang diberikan mengerikan sekali loh. Alright, bukan hanya itu aja. Buat kalian jangan lupa untuk login dan dapatkan skin spesial tamu secara gratis yang versi robot. Tapi di depan sana, PN bakal mencoba untuk melakukan zoning out. Retribution berhasil diamankan oleh seorang tinggi. Dan di sisi lain, dari Albert maka memilih untuk farming terlebih dahulu. R7 kali ini diganggu pergerakan oleh seorang Kira dan VYN benar-benar memukul mundur dengan sebuah center yang dinyala tutup, Profesor. Ini untuk early-nya malah jadi kendor ya dari kedua belah tim. Padahal aku ekspektasinya kayak dengan beberapa hero yang dimainkan sama Aura Fire, mereka bakal bermain nabrak seperti di game yang pertama tadi yang dilakukan oleh RRQ Hoshi, Ranger Mas. Karena mungkin di sini kita lihat juga dari tim RRQ Hoshi, mereka daya dobrak untuk dari junglernya memiliki satu buah power di arah late game. Tidak terlalu memiliki power yang banyak dan bahkan dari seorang Hayabusa itu tersendiri agak sedikit sulit kalau dia agak sedikit tertinggal dari segi goldnya. Meanwhile dari top lane bakal menjadi satu buah ganking menuju ke arah para pemain dari tim Aura dan bahkan Keira bakal coba untuk mundur. Flicker telah digunakan dan di sini langsung ada Ring of Punishment membuat Keira gak bisa berdaya, masih coba ditumbangin dan bahkan Clay yang berhasil mendapatkan first blood atas Aura Fire, Pak Pulung. Yap, inilah strategi yang mereka lakukan. Power yang tinggi dari awal pertandingan, Pak Pulung. Yep. Ini saling berimbang aja, saling aja melakukan fight-nya. Udah ada emo pendant yang begitu indahnya. Daily Magic dikeluarkan, hanya saja tidak ada Poker Trick yang berhasil masuk ke arah tubuh Esmeralda hingga mengakibatkan belum ada damage yang begitu besarnya. Hanya saja untuk kali ini Jet Kundonya begitu baik, high-nya nggak bisa diselamatkan. Kabuki yang masih bisa bertahan. Sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit memaksa ataupun salah tadi diperlihatkan Oji. Dan juga Facehugger mau kabur kemana? Didorong dengan Flame Shot. Langsung aja ada Glorious Pathway. Hilang sudah untuk Facehuggernya. Bahkan sekarang Keiranya harus melakukan flicker pun untuk bisa kabur dari area tersebut, Oji. Oh, bakal lihat di tengah sana para pemain dari tim RRQ Hoshi fokus menuju ke arah turret dan bakal coba didapatkan Kira. Ada Skylar, nggak bisa dibendung begitu saja. Oh my god, ini saatnya Kabuki ikut ke dalam pertandingan karena dia mencoba untuk mengisap semua damage dan diberikan knockout flag yang membuat dua RRQ Hoshi harus tumbang. Dua raja dari RRQ Hoshi harus tergeletak lemas tak berdaya. Bahkan RRQ Hoshi kali ini mereka kehilangan frontlinernya. Hai, bakal coba sedikit demi sedikit untuk memukul mundur dengan satu buah piring tetangga. Di sisi lain Aura Fire mereka kehilangan sedikit momentum dari laningnya masing-masing. One by one situation dari bottom lane dan bahkan solo kill terjadi dari seorang Kabuki. Hai, berhasil menyamakan satu buah flame set dikeluarkan dan ternyata Albert Master retribution yang sangat tepat, Pak Pulung. Yap, berhasil tadi mengamankan Albertnya. Ada wave minion di arah atas. Satu player yang cukup agresif kalau menggunakan hero-hero tertentu, Profesor. Iya, makanya dia berani untuk nabrak dan lihat setupnya di arah top lane, Ranger Mas. Dia masih benar-benar bersikukuh untuk ganggu Albert. Oke, bakal coba dipasang. Point Star Moon telah dikeluarkan menuju seorang Hai. Albert menuju ke arah belakang, nggak bisa memaksakan ada satu shadow kill. Hai tertinggal seorang diri dari mana Esmeralda hilang dengan selendangnya. Hai mencoba untuk kabur, tidak ada yang melindungi dan bahkan di sini PN fokus ke arah Hai, nggak bisa kabur. Ring of Punishment dan PN harus tinggal. Sapinya kali harus tumbang dan bahkan Albert tidak punya shadow lagi. Menggonceng semua yang dimiliki, hanya bisa membayangkan begitu saja. 1 versus 3 bukan hal yang baik. Double kill didapatkan membuat RRQ Hoshi terkejar dari segi goldnya di sini, Pak Pulung. Yap, tapi Chow coba kita lihat dari minimap mencoba untuk melakukan flanking dan juga menyerang dari bagian belakang. Skylarnya kali ini masih bisa mempertahankan. Kabuki udah melihat, udah ada pergerakan. Way of Dragon langsung aja untuk kali ini kok Diva-nya menghilang dengan sangat cepat, tapi Keira berhasil mundur ke bagian belakang. Siapa yang akan langsung dia hilangkan dengan adanya satu counter saja. Benar aja uppercut yang membuat beberapa pemain dari RRQ Hoshi langsung aja meregang nyawa. Sementara untuk kali ini dia pun harus mengorbankan dirinya. Kabuki kau mau pergi ke arah mana? Karena sekarang Flame Blood-nya masih bisa mempertahankan dirinya. Udah ada Poker Trick dan juga dari gak berhasil Flame Shot. Bahkan all in terhadap seorang Skylar. Skylar masih bertahan. PN di garis depan. Ring of Punishment membuka dan para pemain dari tim Aura Fire gak memaksakan team fight yang selanjutnya, Pak Pulung. Yap.
Entah bagaimana caranya juga tadi coba lihat aja ada satu purple buff yang dimiliki oleh Hai, tapi untuk Kabukinya dia juga mendapatkan purple buff dari sisinya, dari sisi pertahanan yang mereka miliki. Berarti ada purple buff yang diambil dari area RRQ Hoshi. Ini akan sangat-sangat memberikan sinyal dan juga kode untuk RRQ Hoshi kalau Alice-nya udah siap bergabung untuk melakukan tim fight-nya di bagian tengah. Dan Run Wolf King langsung dikeluarkan. Efek slow pun langsung aja. Ada mau pendant lagi, tapi mereka belum mau begitu komit untuk bisa melakukan sebuah fight karena sekarang udah ada lagi satu kali tamu langsung dikeluarkan di bagian tengah, tapi Skyline udah gak kuat lagi bertahan karena seluruh damage-nya udah masuk ke arah tubuhnya Oji. Kelar sudah satu play dimiliki oleh RRQ Hoshi. Lihat Kabuki kepakan sayap aja di udara, cuma goyang kiri kanan depan belakang. Hai, udah coba untuk starter mobilnya menuju ke arah belakang, tapi ternyata muter-muter aja mulai melakukan drift. Dan para pemain dari tim RRQ Hoshi nggak ada yang berani menuju ke arah purple buff yang dimiliki dari tim RRQ. Besar dari sisi network goal-nya Oji. Oke, lihat dari Magic Poker Team menuju ke arah seorang VN, ditaruh begitu saja. Skylar bakal menjadi pilihan, tapi Hai karena damage yang tiba-tiba burst membuat Hai sedikit tertakutkan kali ini, memilih untuk mundur. Langsung GGR menuju ke arah belakang. Kabuki akankah memancing keributan? Ternyata tidak, menuju ke arah sebuah Lord yang masih berada, tapi Hai mencoba untuk lompat gala aja di depan sana. Latihan untuk Pon, untuk kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi dari bottom lane. Keira mencoba untuk melakukan cutting ke arah belakang, tapi lihat satu buah clear spot dan juga Keira tertangkap seorang diri. Tak ada yang menemani, membuat para pemain dari RRQ Hoshi tertangkap. I'm offended from Kotifa, berhasil mendapatkan banyak, tapi lihat Albert mencoba dihajar menuju ke arah belakang. Masih ada super minion di arah tengah, nggak bisa ditahan begitu saja. Skylar tersisa seorang diri bersama dengan Sky. Black Shield sudah dikeluarkan, Cody masih bertahan, dan bahkan Albert nggak bisa mempertahankan satu buah inhibitor turret Pak Mulung. Yap, sementara itu untuk Kabukinya masih sangat-sangat kuat sekali untuk bisa memberikan gangguan di bagian depan. Skylar dikejar bisa-bisa, ada 4 player sekarang berkumpul, tapi bisakah Kabuki itu bisa bertahan? Ada Hai di bagian belakang juga memberabarakan diri ke bagian depan. Kabukinya menerus berada di bagian depan, sakit banget, hampir aja bisa mendapatkan, tapi untuk Clay-nya masih bisa selamat dengan sedikit cara yang dimiliki. Winter Triangle langsung diaktifkan, itu aja Flame Flood-nya masih bisa berpindah tempat. Hanya saja Albert hampir bisa ditumbuk perut. Albert, what are you doing? Nanti Magic dapatkan flame shot, shadow kill dari Nanti Magic. Albert, wah ada play from Albert, tapi ternyata harus sayang saja, tapi kok begitu saja. Hai di depan sana memotong permainan dari seorang Skylar, dipotong, Clay dipaksakan, dua harus hilang, menuju ke arah Skylar, masih mau lebih, di sini membuat para pemain dari tim RRQ Hoshi gentar, terkejut, terheran-heran, bahkan di daerah bottom lane bebas masuk, Lord terbuka dengan jelas, tak ada perlawanan untuk Lord kali ini karena Albert masih tumbang 40. Ini sangat-sangat mengerikan sekali loh Ji. Ada hantu namanya Asih. Aura Fire bakar-bakar dulu nggak sih? Ini yang mungkin akan mereka lakukan di luar sana. Karena sekarang Lordnya udah mulai langsung dicolek-colek begitu aja. Tapi dari Payen dan juga Skylar mereka tidak mau memberikan secara gratis untuk Lord tersebut. Mereka juga ingin memberikan gangguan. Flying Salmonnya masih ditahan. Bersiap untuk lompat dan juga mendapatkan karena Lord tersebut. Tapi ini dia Lord ke menit 15. Pastinya akan sangat-sangat kuat sekali karena sekarang dari purple buff ini Oji. Oke, dan bukan hanya itu aja, tapi lihat skala dari Magic Poker Trick, I'm offended yang nggak kena, nggak mau dipaksakan menuju ke arah satu buah purple buff, dipaksakan begitu saja, knockout strike telah dikeluarkan, tapi Skylar di sini terlalu offside. Skylar jangan sampai tertangkap, karena kalau Skylar tertangkap ini bisa menjadi satu poin yang sangat-sangat unggul dengan 20 detik Lord yang bakal udah found di arah top lane. Dan lihat, bahkan Purify telah tidak ada dan Bayan tertangkap, Flicker masih coba ditahan, Pasir telah dikeluarkan, I'm offended masih mau lebih dari Keira. Benar-benar mengancing para pemain dari tim RRQ Hoshi 40. Yap, ini dari Aura Fire juga mereka selalu mengusir mundur seluruh player dari RRQ loh. Maju sedikit dimasukin lagi ke dalam pekarangan rumahnya. Benar-benar nggak boleh mereka keluar dari pagar mayat. Coba lihat dari sisi yang berbeda. Ada Alice, ada Vesager, ada Keira juga yang udah mulai setup posisi untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lordnya ataupun mancing mania hajab yang masih belum dilakukan sejauh ini Oji. Oh my god, mungkin Profesor KB udah gak sabar untuk mulai berbicara karena silakan Profesor kali ini masih menunggu dari tim fight. Tapi sepertinya Deadly Magic hanya mencoba untuk mencari pertengkaran saja Profesor. Ya ini setupnya dari kedua belah tim lebih hati-hati, mereka turun tempo, mereka nggak mau kalau kecuali satu-satu jadi malah rugi. Karena Aura Fire, once mereka dapetin satu momen, dan dapetin satu pick off, mereka bakal nabrak. Dan RRQ Hoshi kalau ditabrak, apalagi nggak ada Clay, wah ini bakal jadi bencana kecil mungkin. Sebenarnya bencana kecil kalau Clay-nya hilang doang, tapi kalau 4-4-nya ikutan hilang, itu baru bencana yang kayak Ranger Mas bilang.
Alright, tapi lihat R7 masih coba untuk bertahan. Bakal coba dipaksa 2 orang, nggak mau lebih lanjut lagi. Clear minion coba dilakukan. Dan bahkan lihat, mencoba untuk menyelamatkan seorang Albert. Dipaksa begitu saja bergerak ke belakang. I'm Offender telah dikeluarkan, ditabrak oleh seorang High. Gak ada Purify udah di top up. Dan di sini VY enter, tangkap. Mencoba dipaksa tim fight, keluar Spike. Dan ternyata ada seorang Kabuki menuju ke arah backline. Polystar membuat Albert lihat, tak percaya. Albert Master, Winter Ranger masih coba ditahan. Dan setengah darah terakhir membuat Albert harus mundur. Satu hilang, PYN dan bahkan para pemain dari tim Araki Osi belum ada yang tumbang. Immortality dari seorang Kabuki harus hilang tercatat begitu saja. PYN seorang diri, 1 untuk 1. Kabuki ditukar PYN. Apakah ini worth it? Ternyata tidak, karena Keiranya pun juga menjadi 1 korban selanjutnya. 2 tukar 1 Apulung. Yap, ada 2 tukar 1 di mana sekarang udah masuk menit 20. Ini respawnnya pasti bakal lama banget dan sekarang High-nya hampir aja tertangkap. Untung saja sekarang masih ada Godiva yang coba untuk langsung memberikan bantuan sama Offender-nya. Connect banget tapi Clay susah untuk dideketin. Efek slow-nya terlalu menyakitkan untuk player dari Aura Fire yang bisa dibilang ada 3 hero melee-nya. Lord udah mulai dicolek-colek Oji. Udah terlihat setengah darah lagi Hayabusa ataupun Albert masih bersiap, masih berfokus. Tapi setengah darah lagi High bisakah untuk masuk ke bagian dalam? Karena Godivanya sangat ingin maju ke bagian depan. Clay-nya sedikit lagi Blacksus diaktifkan tapi Albertnya mundur ke bagian belakang. Mereka berhasil untuk mengusir mundur dan juga memberikan sedikit waktu tapi High-nya mulai maju ke bagian depan. Lordnya siapa yang akan mendapatkan sedikit lagi dan Lordnya diamankan oleh Aura Fire, mendapatkan sebuah momen pembalikan. Vesager berusaha untuk lari tapi malah tertangkap oleh R7. Bisakah dia selamat? Gak bisa Oji. Wipe out pun tercipta. Wipe out sedetik yang membuat Kabuki masih coba untuk bertahan. Kabuki tidak boleh tumbang, Kabuki tidak boleh birahi, dia harus menunggu. Lihat, Keira is back juga. Setidaknya masih ada Papa Lord yang berhasil didapatkan oleh seorang High karena tadi Albertnya harus pecah immortality. Nggak bisa menggunakan satu bar retributionnya. Keira di depan sana, Kabuki nggak punya mana. Ingat, mereka harus mundur, mereka maksa timpa tidak bakal jadi tumbang. Dan lihat Flicker gunakan Shadow Kill menuju ke arah belakang. Kabuki masih bertahan dan Keira juga masih berhasil dengan jabnya Pak Pulung. Yap, masih ada 3 playernya dengan respon di atas 20 detik. Mereka harus bisa menahan karena sekarang wave minionnya udah mulai masuk. Bisakah mereka bertahan karena sekarang Kabuki lah yang mungkin bisa dibilang untuk ujung tombaknya dan juga Keira yang memberikan tumbuh-tumbukan. Mereka masih berhasil mundur ke bagian belakang tapi wave minionnya bisa ditahan Oji. 1 wave minion lagi. Itulah yang akan siap untuk menabrak dan juga memberikan kemenangan harusnya kepada Arkeosi. Tapi mereka memilih mundur dan base-nya selamat loh Profesor. Ya makanya tadi clear wave minionnya langsung dimaksimalkan, apalagi dengan Winter. Di tengah-tengah kerumunan 4 hero pasti bakal langsung penuh lagi HP yang dimiliki sama Kabuki. Apalagi Kabukinya udah punya antivirus. Di sini Albert kayaknya nggak bakal maksimal kalau shadow kill-nya hanya mengincar ke arah seorang Kabuki saja. Dan makin late game, makin teamfight jangka panjang. Ini yang aku suka dari 20 menit ke atas. Walaupun kita tahu sendiri late game ini sangat beresiko, tapi ingat, resiko yang bisa diambil dari kedua belah tim mungkin yang bakal jadi jawaban juga Ranger Mas. Oke, ternyata lihat Lexus telah dikeluarkan, masih bisa bertahan. Keira menuju ke arah seorang Clay, damage yang besar dikeluarkan. Keira tertangkap, 2 F telah keluar. Albert tempat sana, dan bahkan Keira kali ini seorang diri tadi menemani Albert tertangkap. My opponent gak ada. Albert masih selamat. Squire menyamakan seorang Albert, tapi di sisi lain R7 mengcutting dengan baik. Melihat High seorang diri dan bahkan High hilang. 2 harus hilang, kali ini tidak mungkin bisa selamat. I'm offended with Flicker again and again. Godiva save dan DPN hampir saja ditumbangi, tapi lihat darahnya masih terlalu banyak, membuat para pemain dari tim Aura mencoba untuk bertahan untuk terakhir kalinya. Dan ternyata mereka masih diselamatkan dengan Kabuki yang memiliki purple buff. Itu beda kasusnya kalau Kabuki nggak punya purple buff, itu pasti ditabrak karena mananya nggak mungkin cukup, Profesor. Apalagi kita tahu sendiri Finn mau nggak mau harus bikin Sky Grenade helmet minimal biar dia abis teamfight, dia teamfight lagi. Dan dia baru jadi kayaknya tuh udah dimiliki, udah dikantongi, tapi dia memilih untuk recall Immortal dan Radiant Armor. Bahkan untuk Kabukinya sendiri ya, ini dia udah jual sepatu karena dia udah punya tambahan dari 40 movement speed dari 50 stacknya yang memiliki. Tapi Kabuki harus lebih berhati-hati sekarang Ranger Mas. Oke, bakal coba jelasan tim begitu saja. Godiva seorang diri bakal coba tumbang. Emang penetrasi keluarkan satu buah shadow kill dan bahkan Albert masih berhasil hidup. Terisap darahnya. Albert still survive. Shadow terakhir membuat Kabuki gak bisa bertahan. Double kill. Dewi gak hilang. 3 hilang membuat Arkeosi memiliki kesempatan untuk mendapatkan game yang kedua kali ini 40.
Yap, harusnya dengan satu wave minion terakhir ini mereka bisa, tapi ada pergerakan dari Albert yang masih menunggu di bagian belakang. Wave minion segera dihilangkan. Hai juga udah respawn kembali. Mereka bertiga bersiap untuk bisa menahan apa yang akan dilakukan oleh Arkeosi, di mana sekarang di Pakitonya masih berjuang seorang diri, dikejar bisa-bisa oleh 3 orang yang berada di area tertarik ada di atas sana. Shadowke dari belakang, Keira berusaha untuk masuk ke bagian dalam tapi langsung ditumbuk itu aja. Keira yang agak kuat lagi bertahan, tapi Masakernya dengan satu winter terajat. Dia pun masih bisa bertahan di bagian belakang, namun udah gak kuat lagi menahan gempuran